sambil menunggu yang belum hadir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Pamulang, khususnya di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, hari ini merupakan pertemuan yang pertama dalam mata kuliah Ilmu Negara ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat serta karunia-Nya. Pada hari ini tanggal 6 September 2021 kita dipertemukan dalam ruang virtual untuk mengikuti perkuliahan di mata kuliah Ilmu Negara pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Semoga kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan nantinya apa-apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang Ibu banggakan, sebelum memulai materi pada hari ini, mari kita awali perkuliahan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan terhitung mulai hari ini hingga bulan Januari nanti ya. Seperti itu. Untuk kontaknya ada di grup ya, kontak Ibu. Kalau memang nanti teman-teman berhalangan hadir atau berhalangan dalam mengikuti kegiatan forum diskusi, nanti silahkan izin melalui WA di nomor tersebut. Seperti itu ya. Nah, adapun untuk e-learning Unpam atau LMS Unpam itu, pasti teman-teman sudah buka ya, ada apa saja di e-learning Unpam, di mana dalam e-learning, balik lagi ke mata kuliah hari ini, mata kuliah kita adalah Ilmu Negara ya. Mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. Sudah kenal dengan saya yang mengampu mata kuliah ini? Sudah lihat jadwal di KRS ya? Ya, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Nurdiana. Ibu yang akan mengampu mata kuliah ini selama 14 pertemuan terhitung mulai hari ini hingga bulan Januari nanti ya. Kemudian, untuk tugas terstruktur, ikuti perintah yang ada di sana. Kalau memang harus menjawab soal yang ada di situ, silakan dijawab. Kalau memang di situ tugasnya menjawab soal yang ada di modul, berarti kalian harus membuka modul di mata kuliah ini. Seperti itu ya. Sampai di sini jelas mengenai konten-konten yang ada di dalam e-learning? Jelas. Jelas ya. Oke, berikutnya untuk karena teman-teman mahasiswa ini adalah mahasiswa baru di prodi PPKN, jadi perlu Ibu jelaskan mengenai kontrak perkuliahan ya. Bukannya kontrak kalau lepas kontrak lulus tidak ya, tapi kontrak perkuliahan adalah perjanjian yang mengikat semua mahasiswa selama pembelajaran di mata kuliah tersebut berlangsung ya. Jadi dalam kontrak perkuliahan ini, di mana untuk kriteria penilaian itu terbagi menjadi 4 komponen. Ke penjelasan berikutnya, silakan. Jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk mengemukakan pendapat. Silakan.
kalau masih ada yang belum dimengerti mengenai pembelajaran yang ada di Unpam. Kali ini kan pertama kalinya masuk ke dalam sistem LMS-nya Unpam, takutnya ada kebingungan, dan yang lainnya silahkan. Kemudian juga berkaitan dengan pembelajaran yang belum dimengerti, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu, Ya, namanya saya mau siapa? bertanya. Nama saya Seprido. Iya, silahkan. Ini tentang kegiatan kita dari mulainya apa ya? Mulainya perkuliahan di sana kan ada awal pertemuan dan awal mulainya kuliah sampai akhirnya kuliah itu di bulan Januari tahun 2022. Jadi kalau ini kan keseluruhannya mulainya itu tanggal 6 kan, Bu? Baik dari mata pelajaran lain. Tapi kalau misalkan kita bagi waktunya atau untuk mengerjakan atau menyelesaikannya itu dalam hari-hari selanjutnya itu walaupun beda, itu nggak apa-apa kan, Bu? Kalau kita pekan Vikon seperti saat ini, ya, itu mengikuti jadwal yang ada di KRS teman-teman semua, ya. Misalnya ke ilmu negara nih, adanya di hari Senin jam 18.20 sampai dengan 20.00. Kemudian mata kuliah lain, misalnya PIPS gitu ya, adanya di hari apa. Terus pendidikan agama di hari apa. Kalau untuk pekan Vikon seperti sekarang ini, silakan mengikuti jadwal yang telah disediakan ya. Jadi jadwalnya sesuai dengan yang ada di KRS. Jadi maksimalkan waktu dan aturlah waktu sebaik mungkin agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu, Mas Seprido ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Maaf Ibu izin bertanya. Iya, silahkan. Kan tadi kata Ibu misal ada UTS atau apa kan dikerjainya di tulis tangan atau di inian kan. Itu lebih baik di buku tulis atau di kertas A4 ya Bu ya? Lebih baik mana? Kalau tulis tangan, sebaiknya di buku tulis biar rapi ya, karena kan ada garisnya. Atau di kertas folio, seperti itu ya. Biar tulisannya lebih rapi dan lebih mudah untuk dibaca. Gitu, karena khawatirnya kalau di kertas A4, tulisannya naik-naik ke puncak gunung. Iya, ntar ibu bacanya naik ke puncak gunung lagi, gitu. Jadi kalau memang mau ditulis tangan, silakan di buku saja ataupun di kertas folio, baru nanti difotoin, dijadikan PDF. Gitu. Ya, hadir, Bu. Hadir. Panggilnya apa? Lihan, Bu. Lihan. Oke, Mas Lihan sudah bekerja? Bekerja, Bu. Di mana, kalau boleh tahu? Di Bogor, Bu. Di daerah Bogor. Oke. Makasih. Selanjut, Asha Leona Amanta. Saya, Bu. Hadir. Hadir. Nyalakan kameranya ya. Mbak Akhirah mana? Teater, Bu. Di atas. Oke, terima kasih Mbak Asya. Selanjutnya Azahra Sabrina. Azahra Sabrina tidak hadir. Berikutnya Dina Lestari. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Dina sudah menjadi guru? Belum, Bu. Atau berikutnya Paradiba Wulandari. Hadir, Bu. Hadir. Di sini statusnya belum finish, Mbak Novia. Sebelah mana ya, Bu ya? Di menu pertemuan 1, diklik. Ya. Kemudian ada tes awal. Tes awalnya diklik, bacaan tes. Ya. Sudah bisa mengerjakan tes awal? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Dijawab 5 pertanyaan tersebut ya. Iya, Bu. Kita? Ibu. Iya.
Ya, Ibu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Ini kan saya udah selesai Mm-mm. ngisinya. Berarti kan ketik yang kirim semua dan selesai, Mm-mm. yang Sudah. paling bawah yang itu. Iya. Terus it all dan finish. Itu diklik. Tapi waktunya udah saya klik, tapi waktunya masih jalan, Bu. Emang kayak gitu atau gimana, Bu? Sebentar Ibu cek di sini. Tadi Mbak siapa namanya? Novia. Novia. Mbak Novia. Kalian bloknya punya di Oh, masih in progress di sininya, di ibunya. sifat modifikasi struktur asumsi. Udah diklik yang finish? Udah. Masih sinyal mungkin ya. Yang lainnya gimana? Ada kendala? Tidak? Ibu mau nanya. Iya, silakan. Yang mau bertanya. Kalau kita udah ngerjain soal begitu, yang salahnya itu bisa ketahuan nggak, Bu? Bisa kita lihat nggak? Buat belajar lagi. Kalau di teman-teman mungkin nggak bisa ya? Kalau di Ibu ada. Ibu? Iya? Saya udah ya, Bu? Udah, oke. Berarti di Ibunya belum kali nanti. Nanti Ibu cek lagi. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Jadi nanti selama 14 pertemuan ya, ketika akan memulai pembelajaran, boleh itu sebelum Vikon ya, kalian kerjakan dulu itu tes awal. Gunanya tes awal itu untuk mengetahui bahwa oh berarti nanti materi kita hari ini adalah membahas tentang ini gitu ya. Tadi kan di soal itu dibahas mengenai bagaimana awal mula dari ilmu negara, siapa penemu ilmu negara tersebut, misalnya seperti itu ya. Jadi pemahaman awal teman-teman mengenai materi yang akan kita bahas di pertemuan yang pertama hari ini. Oke, finish semua? Finish, Bu. Finish ya. Oke, kalau sudah selesai, kita balik ke materi kita pada hari ini mengenai ilmu negara. Bentar, Ibu kembalikan ke ini. Ya. Mohon kamera tetap menyala. Kita lanjutkan di materi pada malam hari ini, mata kuliah ilmu negara. Materi yang pertama mengenai pengertian ilmu negara. Oke, pada materi pertemuan yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian ilmu negara dari pendapat beberapa ahli, kemudian menjelaskan mengenai objek ilmu negara. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menjadikan negara itu sebagai objek kajian yang memiliki keterkaitan dengan ilmu pengetahuan lain. Banyak pendapat dari para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai apa sih ilmu negara itu dan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan negara tadi. Nah, secara terminologi ya, kita mengenal beberapa istilah mengenai ilmu negara. Ini tergantung dengan bahasa apa yang digunakan pada negara-negara tersebut. Yang pertama, di sini bisa kita lihat di Perancis istilah tentang ilmu negara itu dikenal dengan istilah teori de etat ya. Kemudian di Belanda, istilah ilmu negara dikenal dengan istilah statuleer. Lalu ada juga di Jerman, di mana di Jerman istilah ilmu negara itu dikenal dengan istilah Staatsrecht. Lalu ada juga di Inggris. Di Inggris, istilah mengenai ilmu negara ini ada yang dikenal dengan kata theory of state.
lalu juga ada dikenal dengan istilah The General Theory of State atau Political Science, atau juga ada yang mengatakan sebagai politik. Sementara kita sendiri adalah mengenalnya sebagai ilmu negara. Nah, munculnya ilmu negara ini di mana dari beberapa terminologi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari Staatlich, Staatlehre, teori de Itet, di mana istilah itu diterjemahkan dari kata-kata asing, state, itu dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman, kemudian di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah state, di mana istilah-istilah ini memang muncul dari kebiasaan-kebiasaan negara-negara yang ada di benua Eropa itu pada sekitar abad ke-17 ya. Istilah state ini mempunyai sejarah sendiri, di mana istilah ini memang mula-mula digunakan di awal sebelum abad ke-17 tadi, pada abad ke-19 itu ada di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima adalah bahwa kata state atau etat ini itu dialihkan dari bahasa asing ya, atau bahasa Latin yang awal katanya itu adalah status ataupun statum sendiri ya. Kemudian ada beberapa ahli yang memang memakai istilah ilmu negara itu dalam beberapa arti ya. Seperti yang pertama di sini ada Van Evelderen dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht atau pengantar ilmu hukum Belanda, di mana bahwa istilah negara itu dipakai dalam beberapa arti. Yang pertama bisa sebagai penguasa, kemudian bisa juga dipakai sebagai persekutuan rakyat, atau suatu wilayah tertentu, atau juga kas negara. Kemudian ada juga beberapa istilah lain yang memang di sini digunakan untuk mengartikan dari istilah negara yang ada di negara-negara tersebut. Nah, berkaitan dengan istilah ilmu negara, di mana kelahiran dan keberadaan ilmu negara itu memang tidak terlepas dari jasa seorang pakar hukum dari Jerman yang bernama George Jelinek. Di mana George Jelinek ini sendiri dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Negara. Pada tahun 1982, George Jelinek itu telah menerbitkan sebuah buku dengan judul Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum, di mana buku ini dijadikan sebagai cikal bakal lahirnya ilmu negara. Seperti tadi yang sudah kenegaraan. Seperti dalam Kunstlehre atau politikologi adalah ilmu pengetahuan yang memang mempergunakan hasil praktik dari Staatlehre. Seperti itu ya, teman-teman yang Ibu banggakan. Oke, itu penjelasan Ibu mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh George Jelinek dalam menyusun bukunya yang berjudul Allgemeine Staatslehre ya. Ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, di mana dari temuan-temuan yang sudah George Jelinek temui dari mulai Staatslehre, Staatkunde itu kemudian dipraktekkan dalam urusan-urusan kenegaraan yang disebut sebagai ilmu politik atau Praktiske Staatwetenschap. Nah, menurut George Jelinek, di dalam Rechtswetenschap, jika diteliti lebih jauh, itu ada 3 bagian dari ilmu negara yang nantinya akan saling keterkaitan, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Yang pertama, ada kaitannya antara ilmu hukum tata negara, kemudian dari ilmu negara ini juga nantinya akan ada keterkaitan dengan ilmu hukum administrasi negara, ataupun ilmu hukum antar negara, seperti itu ya. Karena semuanya menjadikan negara itu sebagai objek kajiannya. Nah, ini ada pembagian dari Theoretiske Staatwetenschap, ya, di mana bagian umum yang berlaku untuk seluruh dunia dari ilmu negara ini atau dikenal dengan bukunya Allgemeine
Lehre ini nanti akan terbagi menjadi dua sisi, ada sisi sosial di sini maupun ada sisi yuridisnya, ya. Kalau sisi sosial itu Jos Jelinek ini mengatakan sebagai Algemeen Sosial Staatslehre, ya, atau sisi sosial dari ilmu negara ini. Kemudian kalau sisi yuridisnya biasanya berkaitan dengan hukum dalam sisi yuridis ini, atau kita lebih mengenalnya dengan Algemeen Staatsrechtslehre, ya, seperti itu. Tapi pengistilahannya, karena ini hanya untuk negara, berlaku bagi negara tertentu, jika itu berkaitan dengan aspek sosiologis, maka lebih dikenal dengan individual Staatsslehre. Sedangkan untuk aspek yuridisnya, karena ini adalah bagian dari Besondere Staatsslehre, maka itu lebih dikenal dengan istilah Special Staatsslehre, ya. Ini yang tadi Ibu gambarkan sebagai bagan dari ilmu negara yang memang pembagian ilmu negara menurut Jos Jelinek. Kita lihat di atas ini yang warna kuning. Warna kuning ini mengatakan sebagai Staatwetenschap dalam arti yang luas. Dalam arti luas ini mencakup dua ya. Bisa dikatakan Staatwetenschap ini dalam arti yang sempit tadi itu yang hanya berlaku bagi negara bagian tertentu saja atau yang berlaku secara umum di sini ya. Kalau Staatwetenschap berarti di sini ada Beschrijvende Staatwetenschap. Kalau dia berlaku luas itu ada yang sebelah kanan mungkin ya dari teman-teman ini ada Rechtswetenschap, di mana dalam Rechtswetenschap ini tadi berkaitan dengan hukum tata negara, kemudian hukum administrasi negara, juga berkaitan dengan hukum antar negara atau hukum internasional publik nih. Tadi sudah Ibu jelaskan di sini, jika itu Theoretische Staatslehre ini bisa dilihat ya di sini Algemeen Sosial Staatslehre, terus juga ini adalah kalau yang Algemeen Staatslehre ini jika itu semua berlaku secara umum. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Besondere Staatslehre yang di bawah pojok kanan bawah ya. Nah ini apabila memang itu berlaku hanya untuk negara bagian tertentu saja, atau individual Staatslehre. Itu juga bisa berupa special Staatslehre sampai di sini ya. Oke, teman-teman sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini kita lihat objek ilmu negara ya. Ada lagi pendapat lain memang yang dikemukakan oleh ahli, tapi Ibu hanya mengutip dua pendapat besar ini dari Jos Jelinek dan dari Kelsen. Kemudian kita masuk ke bahasan kita yang kedua di materi yang pertama ini mengenai objek ilmu negara. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan, jika kita memperhatikan kurikulum S1 PKN, maka akan sudah dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara adalah hukum tata negara Republik Indonesia dan ilmu politik kenegaraan. Yang perlu diingat seperti itu ya. Apakah sebenarnya antara ilmu tersebut memang terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Tentu saja iya jawabannya ya, karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Terus di mana letak perbedaannya antara ilmu negara, kemudian hukum tata negara, dan ilmu politik kenegaraan? Perbedaannya dapat kita lihat pada sudut pandang daripada masing-masing ilmu tersebut ya. Kalau misalkan ilmu negara, bagaimana ilmu negara ini menjadikan negara sebagai objek kajiannya, apa yang dibahas. Kemudian tata negara, menjadikan negara sebagai objek kajiannya dari sudut mana. Lalu ilmu politik kenegaraan menjadikan negara itu sebagai objek kajiannya dalam sudut pandang seperti apa. Seperti itu ya. Ada juga perbedaan yang mengatakan bahwa kalau secara singkat di satu pihak, hukum tata negara Republik Indonesia dan ilmu politik kenegaraan memandang objeknya yaitu negara dari sifatnya atau pengertian yang konkret.
Artinya di sini bahwa objek itu sudah terikat pada tempat, kemudian keadaan, dan waktu, jadi telah mempunyai objek yang pasti. Misalnya negara Republik Indonesia, ada negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertian yang konkret ini, ya jadi sudah jelas negaranya nih, A, B, C, dan D. Ini kemudian diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut mengenai susunannya atau dari 3 hal tadi, antara asal mula negara, kemudian hakikat negara, ada juga bentuk negara dan pemerintahan, yang menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu negara tadi. Maka dengan demikian 3 pokok pembicaraan tersebut dapat kita artikan, yang pertama adalah mengenal asal mula negara. Mengenai asal mula negara di sini, yang dimaksud bukanlah asal mula negara atau terbentuknya suatu negara yang sifatnya konkret, misalnya seperti itu ya kan, tapi asal mula di sini atau terbentuknya ataupun terjadinya apa dan sesuatu yang dinamakan negara, seperti itu ya. Bagaimana Indonesia itu bisa terbentuk menjadi sebuah negara, misalnya seperti itu. Kemudian di sini negara juga dalam pengertiannya yang memang sifatnya itu umum, abstrak, dan universal. Jadi tegasnya apa yang dinamakan dengan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu, tapi kemudian kita angkat ke dalam akal pikiran kita, dan sinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan dengan negara tersebut. Lalu mengenai hakikat negara, pada hakikat negara, ini pun yang dimaksudkan adalah bukanlah hakikat daripada negara tertentu saja ya, melainkan yang dimaksud adalah hakikat dari apa yang dinamakan dengan negara itu tadi secara luas ya, secara universal. Kemudian apakah itu merupakan keluarga yang besar atau merupakan suatu alat atau wadah. Kemudian mengenai bentuk negara tadi, ini pun bentuk negara di sini adalah membicarakan tentang bentuk-bentuk negara dengan kemungkinan bentuk negara yang akan diadakan oleh negara. Seperti itu ya. Sedikit lagi materi kita untuk hari ini, karena waktu juga memang sudah sebentar lagi akan habis. Nah, tinggal 1 slide lagi di sini ya. Nah, ini dia. Pokok pembicaraan dalam ilmu negara itu dimulai dari hakikat negara, asal mula negara, dan bentuk-bentuk negara serta bentuk pemerintahan. Sini. Negara dalam pengertian yang memang sifatnya umum, abstrak, dan universal. Kemudian hakikat negara di sini adalah hakikat berupa apakah negara merupakan keluarga yang besar, bukan suatu alat, wadah, organisasi, atau perkumpulan. Lalu yang terakhir adalah bentuk negara atau keanekaragaman dari negara tersebut. Finish deh tuh materi kita yang pertama mengenai pengertian ilmu negara. Siapa yang dikatakan sebagai Bapak Ilmu Negara? Dari materi yang telah Ibu sampaikan? George Jelinek. George Jelinek, betul sekali. Tadi buku yang dibuat oleh George Jelinek berjudul Algemeen Lehre, di mana dalam menyusun bukunya, Jelinek itu menggunakan metode sistematika ya. Dia membagi antara mana yang ada unsur hukumnya, mana yang tidak ada unsur hukumnya, lalu mana yang memang berlaku untuk seluruh negara, mana yang memang ada pada negara bagian tertentu. Seperti itu ya. Alhamdulillah.